Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini lagi-lagi aku akan mereview salah satu produk dari Madam G lagi. Oke, pasti sudah tahu kan ya apa itu produknya karena pasti udah ada di judul nih. Yaps. Tarat, ini aku akan mereview eyeshadow palette Natural Glam-nya dari Madam G. Sebenarnya di video kali ini aku sekaligus untuk unboxing buka-buka paket ini ya, karena kebetulan kan aku beli ini dan juga two-way cake-nya dari Madam G juga. Kebetulan paket aku baru datang, jadi sekalian nih aku videoin, aku unboxing supaya surprise kayak gitu. Tapi ya ada salah satu ujian gitulah. Aku udah selesai ngekonten, udah selesai semuanya, tinggal up aja. Video aku, file aku kehapus dan gak bisa dikembalikan lagi. Dan ya mau gak mau aku harus retake lagi, harus video ulang lagi mulai dari awal gitu. Jadi ya first impressionnya aku dari produk Madam G ini gak se-excited atau gak sekaget atau nggak se-wow dari video aku sebelumnya ya. Maksudnya tuh nggak ekspresi aku atau pendapat aku nggak mengagetkan dari video aku sebelumnya yang hilang, yang kehapus itu. Karena kalau misalkan sebelumnya, video yang sebelumnya itu kan aku emang bener-bener baru buka dan nggak tahu gitu loh sama produk ini. Tapi kalau misalkan yang ini kali ini karena memang aku retake, jadi emang ya intinya first impressionnya kayak berbeda gitu loh dari video yang hilang itu. Tapi untuk pendapat aku kayak misal gimana warna kayak produknya, terus ketahanan dan lain sebagainya, itu ya masih bisa sependapat dengan video aku sebelumnya. Cuman kayak ekspresi aku untuk menantikan paket ini datang itu udah nggak bisa seperti atau se-excited video aku sebelumnya. Tapi ya semoga ini menjadi pelajaran pribadi untuk aku pribadi dan untuk teman-teman mungkin yang sama dengan aku, supaya lebih berhati-hati lagi untuk nyimpen file-file penting gitu, supaya nggak kehilangan seperti ini lagi. Karena emang aku udah mencari berbagai macam cara supaya file aku bisa kembali, tapi ya udah hasilnya nihil. Jadi ya dengan nggak terpaksa sih, dengan ya legowo harus mengikhlaskan. Oke, tapi di balik kesedihan aku karena emang kehilangan file ini dan harus meretake video lagi, ini salah satu yang buat aku semangat, gak pantang menyerah untuk ya udahlah ya, yang mau gimana lagi tuh. Yang penting kita tetap konsisten untuk buat konten-konten yang bermanfaat gitu. Karena apa? Karena alhamdulillah beberapa hari lalu aku udah menjadi partner YouTube. Itu berarti maksudnya aku udah kemonet oleh YouTube. Yeay! Ini semua gak luput dari teman-teman yang udah nge-support aku untuk terus berkarya gitu ya. Dari teman-teman yang udah subscribe, terus tontonin video-video aku gitu. Aku berterima kasih banget buat teman-teman yang udah nge-support aku. Tanpa kalian ya aku masih belum ada di titik ini sekarang. Tapi memang ada beberapa langkah lagi yang harus aku capai supaya aku bisa mendapatkan surat cinta dari YouTube, yang dimana itu pasti selalu dinantikan oleh youtuber-youtuber pemula seperti aku. Yang dimana nanti kalau misalkan aku udah mendapatkan surat cinta dari YouTube, aku insya Allah ya akan nge-share pengalaman aku, perjuangan aku mulai dari nol, mulai dari awal sampai dengan di titik ini sekarang. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang udah subscribe channel aku, dan yang belum subscribe channel ini, yuk segera subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian semua bisa update sama video-video terbaru dari aku. Yang belum subscribe, aku tunggu 3 detik dari sekarang ya. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebenarnya review ini aku fokuskan ke eyeshadow palette-nya yang dari Natural Glamour-nya Madam G ini. Tapi berhubung aku kali ini sekalian beli bedak padatnya, two-way cake-nya, jadi sekalian aku juga review ini, tapi mungkin gak terlalu fokus gitu.
Oke, dari packagingnya sendiri, menurut aku ini bagus ya. Kayak ada kartonnya seperti ini, kardusnya di sini. Di sini terdapat logo dan tulisan nama Madam G-nya. Kemudian di sini ada tulisan di bawahnya ini ada tulisan total cover baby two-way cake dan juga kalau mungkin lebih jelasnya nggak begitu ini ya jelas. Terus di sini tuh ada netonya itu 9,5 gram. Kemudian di bagian bawah di sini itu terdapat variasi atau varian warnanya. Di sini kebetulan aku milih nomor 01 karena emang nomor 01 ini katanya mengklaim lebih cocok untuk kulit sawo matang seperti aku ini. Dan lagi-lagi ya emang administrasi dari Madam G ini menurut aku emang bagus. Seperti lip matte sebelumnya yang udah aku review, di sini juga udah ada barcode-nya. Ya, ada barcode, terus di sini ada expired date-nya. Kemudian di bagian sini ada kayak manufakturnya gitu. Kita buka aja di dalamnya seperti apa. Tadat. Nah, ini dia. Untuk bagian dalamnya seperti ini ya, kayak terlihat elegan, wow gitu ya. Ini lebih ke kayak akrilik gitu. Ininya wadahnya. Nah, di bagian sini juga sama, ada nomor variasi, ada tulisan two-way cake-nya gitu. Juga ada badan POM-nya dan juga expired date-nya. Terus di sini ya ada logo dan tulisan Madam G two-way cake gitu ya. Oke, kita buka. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Kalau dibuka ini nggak ada kacanya. Nah, ini salah satu yang menjadi kejutan buat aku. Sebelumnya di video aku yang hilang itu, aku ngiranya ini nggak ada kaca sama sekali gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak ya kurang menarik dan kurang gitu aja loh. Kalau misalkan kayak two-way cake nggak ada kacanya itu kayak refill banget nggak sih menurut aku. Tapi ternyata setelah aku buka seperti ini, tada, kacanya ada di sini. Nah, aku baru tahu gitu. Jadi menurut aku ya bagus ya dengan harga segitu gitu loh, udah ada kacanya, nggak seperti refillnya gitu. Kemudian di bagian yang atasnya ini ada sponsnya. Nah, sponsnya ini lembut, terus harum dan empuk gitu loh, jadi enak diaplikasikan ke pipi, nggak keras, nggak sakit gitu. Kemudian di sininya, nah ini ada two-way cake-nya seperti ini. Dia kayak lebar gitu bundaran, tapi emang aku lihat itu kayak nggak tipis-tipis banget juga nggak tebel gitu loh. Jadi mungkin ya setara dengan harganya. Ya semoga ini itu nggak cepat habis gitu ya. Menurut aku ya worth it sih ya, seharga segitu. Aku belinya kurang lebih ya seharga 18 sampai 20 ribuan gitu. Nanti aku catat di sini, aku kasih tunjuk gambarnya ya, ada di sini. Ya teman-teman bisa nilai sendiri itu termasuk worth it atau enggak gitu. Oke, ini itu nggak ada klaim dia bisa ngecover kulit atau bekas jerawat gitu, nggak ada. Terus aku juga nggak tahu ini apakah ngeklaim waktunya tuh berapa lama, juga nggak ada keterangannya di sini gitu. Tapi kita coba aja apakah ini cukup ngecover bekas-bekas jerawat seperti di sini atau ngecover pori-pori aku gitu. Kita coba aja ya. Oke, ini aku sedang tidak memakai foundation atau makeup apapun. Aku cuma pakai sunscreen dan juga pakai serum dan pensil alis aja. Cuman itu doang. Jadi kita coba aja pakai two-way cake-nya. Bagaimana hasilnya? Nah, untuk ini sebenarnya pada saat aku ambil dari wadahnya, ini karena emang tadi udah aku coba ya di video yang aku hilang itu. Nah, kita ambil pertama itu nggak ngeset di sininya ya, di sponsnya. Maksud aku kayak butuh nggak tenaga sih, butuh beberapa kali supaya bisa ngeset di sponsnya, kayak lebih ditekan gitu seperti ini. Nah, kalau agak ditekan gitu baru dia ngeset gitu ya. Baiklah, kita langsung coba aja ya di wajah kita. Ini kebetulan ada bekas jerawat kita tutupin, tetap nggak ngecover, masih terlihat dengan jelas ya, padahal ini di kamera, apalagi dengan aslinya itu ya nggak ngecover, emang bener-bener nggak ngecover gitu loh. Jadi
Ini mungkin ya kayak bedak padat biasa gitu, yang hanya bisa kayak untuk menyegarkan kulit kita. Tapi menurut aku ini lebih menutupi ke pori-pori sih, kayak menyamarkan pori-pori gitu. Bisa dilihat sebelah sini pori-pori aku lebih terlihat, tapi yang di sebelah sini ketika udah dikasih bedak padatnya lebih tersamarkan gitu. Ini kondisi kulit wajah aku setelah aku pakai two way cake-nya Madame G 2 layer, karena emang kalau selayer itu menurut aku kayak nggak terlalu kelihatan gitu. Setelah aku kasih 2 layer sampai 3 layeran udah lebih segar gitu, tapi tetap aja nggak bisa nge-cover bekas jerawat aku yang ada di sini, cuma bisa menyamarkan pori-pori aku. Untuk ketahanannya sendiri aku masih belum tahu berapa lama dia bisa bertahan. Nanti mungkin aku akan coba, aku lihat sampai berapa lama bertahannya gitu. Dan ini aku akan coba tempelin ke tisu yang masih putih bersih gitu, apakah dia transfer atau tidak ya. Menurut aku ini sesuai yang ada di tisunya, ini dia nggak transfer, cuman mungkin ya dia akan lebih cepat berkurang kali ya, nggak tahu lagi aku. Tapi yang jelas ini nggak transfer gitu. Apa mungkin aku karena kurang begitu tebal, aku juga nggak tahu ya. Untuk harumnya sendiri menurut aku ini harum, aku suka dengan harumnya, nggak bau kimia atau nggak bau-bau yang aneh-aneh gitu, kayak harum aja gitu. Kemudian di pipi aku ngerasanya ya ringan aja, nggak berat, juga nggak ngerasa lengket atau gimana ya, seperti kita memakai bedak padat pada umumnya. Mungkin ini lebih ringan karena emang nggak begitu ngecover kali ya. Cuman di aku ya aku nyaman aja pakai ini. Cuman mungkin kalau misalkan ini aku pakai hanya cocok untuk keseharian aja. Ini mungkin bakalan aku pakai untuk keseharian aku kayak kerja gitu. Tapi kalau misalkan untuk ke acara formal mungkin aku tambahin untuk pakai cushion atau foundation gitu. Tapi kadang biasanya aku pernah coba kayak bedak padat merek lain dan dia itu kayak bisa ngecover bekas-bekas jerawat kayak gitu. Kalau misalkan aku pakai itu kadang aku nggak pakai cushion atau foundation gitu loh, cukup pakai bedak padat. Tapi kalau menurut aku sendiri, aku pribadi ketika aku pakai Madame G bedak padatnya, aku butuh cushion ataupun foundation supaya lebih ngecover ya jerawat dan bekas jerawat yang ada di wajah aku. Oke, langsung aja kita ke eyeshadow palette-nya. Ini yang Natural Glamour, bukan Glamour, Natural Glam. Jadi bentuknya seperti ini ya, segi 6. Untuk warnanya merah marun dan juga gold gitu, kayak memberi kesan ini itu glamour dan juga mewah wow gitu ya, tapi tetap terlihat anggun. Kemudian untuk tulisannya seperti biasa, ada tulisan Madame G, terus variannya kayak edisinya gitu, Natural Glam. Terus di bagian sini ada tulisan eyeshadow palette sini. Untuk di baliknya sendiri juga sama ya, ada tulisannya ini Natural Glam. Terus di sini ada ingredientsnya gitu. Terus juga ini ingredientsnya mengandung mica, talc, magnesium citrate, silisa, dan ya lain-lain sebagainya itu yang dimana aku nggak begitu paham. Terus di sini ada barcode-nya seperti biasa, ada dan BPOM-nya ya, pasti ini ngeklaim aman banget ya untuk wajah kita. Jadi nggak usah diragukan lagi untuk keamanannya. Kemudian di sini ada expired date-nya, itu yang paling penting. Terus di sini ada manufaktur kayak gitu. Ya seperti yang aku katakan sebelumnya, untuk produk Madame G ini administrasinya nggak diragukan lagi, udah bagus. Mari kita buka aja, tinggal digeser seperti ini, unik ya. Tarat. Nah jadi ini bungkusnya itu terbuat dari karton kertas biasa gitu, bukan karton-karton yang tebal menurut aku, kayak tipis karton biasa gitu. Dan ini ada sedikit gompelan gitu, kelihatan nggak sih? Tuh kayak nekuk gitu loh di bagian sininya. Ya semoga kalau misalkan pas kena air ataupun apa dia tetap aman karena emang ini dari karton. Begitu pula di wadahnya ini, dia juga dari karton, bukan dari kayak akrilik atau plastik yang untuk wadah-wadah make up. Kalau ini kan bagus ya, kalau ini kayak terbuat dari akrilik gitu, kayak plastik gitu. Jadi kayak menurut aku kayak lebih aman aja gitu. Tapi kalau misalkan ini ya dari karton aja gitu loh, dari kertas karton yang lebih tebal daripada bungkusnya ini. Nah pada saat dibuka ini itu ada magnetnya gitu. Nah
Jadi ya lebih aman gitu loh, namanya aja dari kertas karton. Jadi emang safety-nya emang harus ada magnetnya supaya lebih aman pada saat dibuka tutup. Terus ketika dibuka, tarat. Nah, ini ada plastiknya ya untuk melindungi paletnya yang ada di sini, nutupin gitu. Terus di sini ya ada tulisan aja gitu loh, banyak tulisan natural glam-nya gitu. Dan di sini aku kira ada kayak kacanya gitu, tapi ternyata enggak. Mungkin kalau misalkan dipakein kaca akan lebih enak kita ngacanya gitu, nggak harus bawa kaca lain lagi gitu, karena kan kebetulan ini lumayan besar, jadi buat ngaca kan lumayan enak sebenarnya ya. Tapi mungkin karena ya sesuai dengan harganya yang terjangkau banget ya, aku memakluminya. Oke, di sini itu ada kurang lebih 19 warna, jadi 9 warna yang matte dan juga 10 warna yang glitter. Nanti, nah ini aku kasih gambar ya, ada di sini untuk contoh-contoh warna medan glitter yang udah aku swatch. Jadi sebenarnya itu memang ada untuk yang matte pribadi, ada beberapa warna yang emang nggak bisa pigmentasinya tuh kayak kurang gitu, harus 2-3 kali nge-swatch atau nge-oles gitu. Kita harus butuh 2-3 kali nge-oles atau layer supaya bisa menghasilkan warna. Menurut aku yang warna ini petals dan juga yang warna space, tapi yang lebih kurang pigmentasinya yang warna petals ini menurut aku. Untuk yang lain-lainnya udah bisa ngepigment seperti yang ada di gambar ini. Dan aku lebih suka yang glitternya sih. Untuk yang glitter menurut aku pribadi secara visualnya aja ketika kita lihat udah lebih, wah ini udah lebih kayak pigmentasinya lebih bagus gitu. Secara visualnya menurut aku pigmentasinya antara yang glitter dan juga yang matte lebih bagus yang glitter. Apalagi ada beberapa glitter yang menurut aku dilihat aja ini bakalan keluar lebih-lebih daripada yang lainnya gitu. Nggak butuh 2 swatch atau nggak butuh tenaga untuk ngambil glitternya supaya lebih keluar warnanya gitu. Ada beberapa ya yang emang sekali swatch aja udah keluar warnanya. Menurut aku yang warna ini aku susah ngomongnya gitu, warna apa namanya karena emang susah di sini. Ini namanya itu kayak cempek nih. Aku terus di sini aja ya karena emang susah. Jadi warna ini, terus yang warna wine. Ini wine. Kemudian yang warna comfort. Terus satu lagi yang warna menurut aku ya, yang warna rush. Nah, dari secara visual ya terlihat lebih dekat ini yang warna rush, kemudian wine, terus comfort sama yang champagne ini itu lebih keluar menurut aku. Oke, langsung kita aplikasikan aja ke mata kita gitu ya. Aku mau coba yang warna sunset dulu ya, yang warna ini. Nah kan ribet banget ya menurut aku kalau misalkan mau mengaplikasikan harus ganti pegang buat nyunu kaca kayak gitu. Kalau jadi satu kan enak gitu. Kalau sekali aplikasi dengan menggunakan brush menurut aku masih kurang begitu keluar. Coba kita menggunakan tangan ya. Wow, di tangannya sebenarnya udah keluar ya. Coba kita aplikasikan. Menurut aku udah keluar ya, jadi lebih enak kita menggunakan tangan supaya lebih keluar warnanya, lebih pigmen. Menurut aku di harga segini dengan pigmentasinya ya segini, ini hasilnya aku kasih 2 layer, baru keluar banget warnanya. Tapi kalau misalkan nanti mungkin teman-teman mau pergi ke acara formal yang butuh lebih keluar warnanya, mungkin teman-teman bisa pakai 2-3 layer supaya lebih keluar terang gitu. Ini aku pakai 2 aja, menurut aku untuk keseharian itu udah cukup banget, gak begitu norak, gak begitu terlalu medok, ketebalan enggak, udah cukup sih untuk keseharian seperti ini. Lumayan pigmentasinya bagus.
Oke, saran aku seperti yang tadi, intinya itu kalau misalkan kita pakai untuk keseharian, pakai selayer atau 2 layer. Kalau selayer masih kurang sih menurut aku, karena kebetulan kelopak mata aku itu kan lebih terlihat gelap. Tapi mungkin kalau misalkan kita pakai cushion atau foundation, selayer itu udah keluar sebenarnya. Cuman lebih enaknya aja pakai 2 layer gitu. Tapi kalau misalkan kita pergi ke acara formal yang butuh emang ngejreng gitu, aku saranin pakai 2 sampai 3 layer atau bahkan lebih sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya supaya lebih kelihatan. Ini mungkin khusus yang pakai yang sunset, yang warna sunset, tapi mungkin untuk yang warna lain akan lebih keluar, kita nggak tahu karena aku nyobanya warna sunset. Oke, warna keduanya aku mau pakai yang lebih gelap lagi. Aku mau pakai yang warna emerald ini, sampingnya warna sunset ya. Aku pakai ini. Ini termasuk yang powdery gitu loh, ketika dihentakkan set seperti itu kayak serbuknya itu pada ini loh berterbangan dan berjatuhan gitu. Jadi menurut aku ini kalau misalkan sering dipakai gitu bakalan nanti berantakan karena emang powdery gitu. Kita coba ya. Perpaduannya menurut aku hampir sama warnanya gitu, hanya lebih gelap di emerald gitu, tapi gak ada kesan ada perbedaan yang menonjol gitu. Aku coba pakai ke yang mata satunya ya. Oke, menurut aku sama aja ya ternyata. Untuk di warna yang lebih gelap kita juga butuh 2 layer untuk yang kita keseharian aja, nggak butuh untuk yang ngejreng-ngejreng. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman pengen pergi ke acara formal yang ngejreng, yang wow gitu ya, butuh 3 sampai 4 kali swatch supaya warnanya lebih keluar. Sebenarnya ini tuh udah cukup keluar sih. Cuman mungkin ya sesuai selera teman-teman aja. Kalau misalkan kurang ketebalannya tinggal nambahin layernya aja. Ini aku pakai di aku 2 layer, sama-sama 2 layer gitu. Kelihatannya seperti ini, kelihatan udah bagus gitu. Kalau selayer menurut aku masih kurang bagus gitu loh, kurang keluar. Nah, karena menurut aku ini powdery gitu, jadi feeling aku gitu ya, ini bakalan gak bertahan lama banget karena ya ini udah mulai berantakan di sininya aku. Secara deket emang gak begitu jelas, tapi secara langsungnya ini udah berantakan jadi kayak di pinggir-pinggirnya gini gitu karena emang powdery. Jadi aku nggak tahu ya ini bertahan berapa lama karena emang nggak ada klaim. Aku nggak tahu ada klaim berapa lamanya, tapi aku setelah ini akan uji coba bertahan sampai berapa lama untuk eyeshadow dan juga bedak padatnya. Terus untuk di bawah mata aku, karena memang ini aku nggak pakai apa-apa, nggak pakai concealer, nggak pakai foundation atau cushion. Ini emang hitam ya di mata aku yang sini. Jadi aku akan tutupi dengan warna campuran antara emerald dan juga sunset supaya hitamnya itu lebih tersamarkan. Tuh, ketika aku ambil aja udah berceceran aja gitu loh di sini. Jadi ya teman-teman bisa nilai sendiri. Sebenarnya worth it sih, cuman ya itu tadi powdery gitu. Karena powdery ya di mata kayak kelilipan gitu loh pada saat diaplikasikan. Dan ini selayer aku pakai di mata cukup ngesamarkan, cuman masih belum menutupi mata yang hitam kayak ini, tapi ya cukup tersamarkan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti kepengen lebih, lagi-lagi sesuai selera menurut aku, karena memang aku ini hari ini nggak pengen yang wow banget, ya cukup sekali layer juga udah. Tapi kalau misalkan nanti aku pergi ke acara kondangan kayak gitu, mungkin aku akan coba atau akan pakai 2 layer gitu. Ini setelah aku pakai di bawah mata dan juga di kelopak mata, hasilnya seperti ini ya. Di bawah mata aku yang awalnya tadi terlihat hitam udah ke cover oleh eyeshadownya, cukup membantu, aku suka. Dan langsung kita coba aja yang glitternya. Nah, untuk kali ini aku glitternya pengen yang warna wine, yang menurut aku adalah salah satu warna yang ketika dilihat aja udah kayak wah ini bakalan keluar banget sih. Tapi kita coba ya. Oke, kita bersihkan dulu. Kita coba. Ini udah keluar.
Keluar nggak sih? Menurut aku kalau di sini itu secara langsung udah keluar banget ya sekali swatch. Ini bagus banget sih glitternya, sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan prediksi aku gitu loh. Glitternya akan jauh lebih bagus daripada yang matte, apalagi yang warna wine ini bakalan langsung keluar. Ini cocok banget sih buat ke acara formal dan bagus banget sih menurut aku. Tuh kan, langsung kelihatan banget kan glitternya. Wow, gila, ini bagus banget, aku suka. Oke, mungkin dirapikan. Kalau untuk yang glitternya emang nggak powdery, jadi sesuai dengan feeling aku, karena emang yang matte ini powdery, jadi menurut aku akan lebih tidak awet daripada yang glitternya. Glitternya lebih awet karena ketika dihentak kan nggak jatuh gitu. Ya aku suka. Lagi-lagi karena memang aku nggak pengen yang wow banget, selayar ini aja udah keluar banget, pigmentasinya bagus banget, gila asli bagus banget. Jadi ya aku suka untuk yang glitternya. Oke, kita coba pakai blush on ya. Untuk blush onnya aku juga pengen yang campuran. Aku pengen kesannya yang kayak peach gitu. Aku pilih yang warna cupcake ini, cupcake dan juga sunset. Aku campur gitu, cupcake dan sunset. Udah kelihatan ya, pigmentasinya menurut aku bagus sih. Tuh, lihat. Untuk perpaduan antara cupcake dan juga sunset ya, menurut aku bagus sih. Tuh, udah langsung keluar loh, gila sih. Ini bagus pigmentasinya, tuh. Udah langsung keluar banget. Tuh kan? Ya kan, bagus banget sih menurut aku. Biar kayak pilek-pilek gitu sih. Wow, gila, ini bagus parah. Jadi menurut aku di asli ini lebih keluar banget pigmentasinya daripada di kamera. Kamera aja udah terlihat banget kan, terlihat jelas, bagus pigmennya. Dan di aslinya jauh lebih bagus, gila sih ini. Gila, ini aku bagus, suka banget. Terakhir kali nih aku pakai yang untuk apa namanya highlighter supaya lebih bling bling glowing gitu. Aku pengen coba yang warna bling sama champagne. Aku tulis di sini aja namanya karena emang susah, aku nggak bisa nyebutin ya. Aku pakai yang bling dan champagne. Oke, pakai yang warna bling dan juga champagne seperti ini. Coba ya. Oh, udah kelihatan glowing kan? Nih, bagian hidung aku udah kelihatan glowing. Oke, kita coba yang di dagunya, apakah keluar? Mungkin brushnya aku harus pakai yang ini kali ya. Karena emang ini tempatnya kan kecil gitu, jadi aku harus lebih hati-hati gitu loh. Jadi aku pakai brush yang ini mungkin ya, biar keluar gitu loh. Oke. Tuh kan? Tuh, langsung glowing kan? Wah, gila sih, untuk glitternya ini pigmentasinya bagus banget. Oke guys, jadi seperti ini finally looknya. Nah, hasilnya seperti ini. Wah, menurut aku suka banget ya sama ini, karena menurut aku pigmentasinya emang benar-benar bagus. Dengan harga semurah itu kita bisa pakai eyeshadow yang sebagus ini secara keseluruhan. Bisa buat highlighter, bisa buat blush on gitu. Bagus banget untuk highlighternya. Highlighternya emang keluar banget, blush onnya dan eyeshadownya juga keluar. Aku suka banget, dan ini benar-benar di aslinya itu kelihatan lebih keluar lagi pigmentasinya. Jadi aku suka banget sama Madame G ini, tapi aku nggak tahu ya ketahanannya seperti apa, berapa lama. Nanti aku akan coba berapa lama. Dan untuk transfernya aku coba dulu. Untuk transfernya nggak transfer sih untuk di ininya, di tisu, tapi nggak tahu ya kalau misalkan kita udah beraktivitas dan kita
berkeringat atau gimana atau berminyak, nggak tahu lagi ngilangnya itu berapa lama. Yang jelas secara keseluruhan aku suka banget sama produknya Madam G, mulai dari aku beli lip matte-nya sampai sekarang aku beli eyeshadow-nya dan juga bedak padatnya ini. Aku benar-benar suka, sesuka itu sama Madam G. Mungkin aku bakal koleksi makeup yang lain dari Madam G karena emang murah, terjangkau banget dan hasilnya ya nggak mengecewakan banget gitu loh. Dan ya bagus gitu. Oke guys, sekian dulu video dari aku hari ini. Jangan lupa like, pencet tombol jempolnya, dan juga kasih komen dan kritik ataupun saran ataupun ide-ide apa lagi. Mungkin next aku harus buat video apa lagi, tulis di kolom komentar yang ada di sini. Dan yang paling penting, share video ini sebanyak-banyaknya ke akun sosial media kalian supaya aku lebih semangat lagi untuk buat konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa add atau follow akun sosial media aku yang ada di sini atau di sini supaya kita bisa lebih dekat lagi atau bisa sharing-sharing apa tentang edukasi atau tips apapun itu. Be healthy, be positive, be happy. Bye. Assalamualaikum.